Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 2022-2023 ini, saya sebetulnya banyak melakukan penelitian. Ada penelitian luar negeri dan penelitian dalam negeri. Yang penelitian luar negeri berjudul Metode Hafalan Al-Quran. Penelitiannya ke Iran, Turki, Mesir, dan Saudi Arabia. Selain saya juga meneliti dalam negeri berjudul Distingsi Prodi Ilmu Hadis di Indonesia. Yang dimaksud distingsi dalam penelitian ini, cara orang membuat perbedaan dan mendirikan nilai diri mereka terhadap kelompok sosial lainnya. Ada 3 variabel dalam distingsi ini. 1. Variabel terkait misi prodi. 2. Variabel terkait kurikulum. Dan nomor 3. Variabel terkait sebaran dosen. Variabel misi prodi. Misi prodi UIN Ilmu Hadis UIN Jakarta adalah unggul dan terkemuka dalam kajian hadis yang berpijak pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Sementara misi prodi Ilmu Hadis UIN Bandung adalah menjadi prodi yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan SDM mahasiswa di bidang kajian ilmu hadis berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlakul karimah di ASEAN tahun 2025. Jadi misinya cukup panjang. Kemudian misi prodi ilmu hadis UIN Yogyakarta adalah unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi hadis dengan berbagai disiplin ilmu untuk peradaban. Sementara misi prodi ilmu hadis UIN Surabaya adalah menjadi prodi yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan kajian ilmu hadis yang berbasis riset, teknologi, dan pengembangan masyarakat. Sementara misi prodi ilmu hadis UIN Makassar adalah unggul dalam transformasi ilmu hadis berbasis peradaban Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prodi ilmu hadis UIN Jakarta maupun prodi ilmu hadis UIN Bandung, prodi ilmu hadis UIN Yogyakarta, prodi ilmu hadis UIN Surabaya, dan prodi ilmu hadis UIN Makassar, mereka punya kurikulum yang sudah diatur oleh negara. Kurikulum itu kalau kaitannya kurikulum nasional, komponennya ada 4%. Kurikulum fakultas ada 28%. Sementara kurikulum prodi ini yang paling banyak, kurang lebih ada 67%. Kemudian variabel ketiga terkait sebaran dosen. Dosen prodi ilmu hadis UIN Jakarta, mereka ada yang alumni pesantren dan kampus dalam negeri. Ada juga dosen alumni Al-Azhar serta alumni dari Timur Tengah lainnya, misalnya Ummul Qura Madinah. Ada juga dosen UIN Jakarta, mereka pernah belajar di kampus-kampus Malaysia. Serta banyak juga dosen ilmu hadis di Jakarta, mereka pernah belajar di Barat. Dibandingkan dengan ilmu hadis prodi lain, tentu UIN Jakarta paling lengkap. Sementara ilmu hadis UIN lain di Indonesia belum memiliki dosen dengan sebaran ilmu dari berbagai negara tadi. Sehingga rekomendasi saya, insya Allah kalau ada mahasiswa ingin belajar di Jakarta, itu merupakan pilihan yang terbaik. Jadi ilmu hadis UIN Jakarta masih yang terbaik
dilihat dari kelengkapan variabel di atas. Apalagi kalau adik-adik nanti mau belajar ilmu hadis di Jakarta, insya Allah akan ketemu dosen-dosen hebat. Tidak saja mereka levelnya nasional, bahkan menjadi dosen di berbagai negara dunia. Misalnya ada dosen Profesor Dr. Said Akil Hussein Al-Munawar, ada dosen ilmu hadis Profesor Dr. Muntir Suparta MA, ada juga dosen ilmu hadis di UIN Jakarta Profesor Dr. Hamka Hasan. Begitu juga nanti para mahasiswa yang belajar ilmu hadis di Jakarta di S2 maupun di S3 akan ketemu Profesor Doktor yaitu Nasuhan. Dan yang terakhir tentunya ketemu saya dan juga bisa ketemu dosen pengampu Dr. Ramlah Asghar MA. Mereka tentunya bukan dosen sembarangan. Bahkan mereka semua merupakan dosen-dosen yang levelnya tidak saja lokal Indonesia, tapi bahkan beliau-beliau pernah berkecimpung sebagai dosen dan tenaga ahli di seluruh dunia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, mohon doanya semoga saya kembali bisa sehat dan bisa ngajar seperti umumnya, seperti sedia kala. Terima kasih, mohon maaf, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.